Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Juliana Fikaliando, kelas A2 Keperawatan, semester 1, NIM 2314-2010-39. Mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu, Jumliyati Lambayan SPD MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tugas UAS dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah kondisi medis di mana terjadinya peningkatan tekanan darah secara kronis atau jangka waktu lama. Penyakit ini adalah salah satu jenis penyakit yang sangat berbahaya. Penderita hipertensi di dunia saat ini diperkirakan mencapai lebih dari 800 juta orang. Sebanyak 10-30% dari jumlah penduduk dewasa hampir di setiap negara. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah peningkatan tekanan darah di dalam arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang mengangkut darah dari jantung dan dialirkan ke seluruh jaringan dan organ tubuh. Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan berarti emosi yang berlebihan, walaupun emosi dan stres dapat meningkatkan tekanan darah untuk sementara waktu. Seseorang dikatakan tekanan hipertensi mempunyai tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Seseorang dikatakan tekanan hipertensi tidak hanya dengan satu kali pengukuran, tetapi 2 kali atau lebih pada waktu yang berbeda. Waktu yang paling baik saat melakukan tekanan darah adalah saat istirahat dan dalam keadaan duduk atau berbaring. Hipertensi adalah salah satu faktor risiko untuk terjadinya stroke, serangan jantung, gagal jantung, dan merupakan penyebab utama terjadinya gagal jantung kronis. Sejalan dengan bertambahnya usia, hampir setiap orang mengalami kenaikan tekanan darah. Tekanan darah sistolik terus meningkat sampai usia 80 tahun, sedangkan tekanan darah diastolik terus meningkat sampai usia 55-60 tahun, kemudian berkurang secara perlahan atau bahkan menurun drastis. Gejala hipertensi. Pada sebagian penderita hipertensi tidak menimbulkan gejala. Meski demikian, secara tidak sengaja, beberapa gejala terjadi bersamaan dan dipercaya berhubungan dengan hipertensi atau padahal sebenarnya tidak. Gejala yang dimaksud adalah sakit kepala, pendarahan di hidung, pusing, wajah kemerahan, dan kelelahan. Jika hipertensinya berat atau menahun dan tidak diobati, bisa timbul gejala berikut, yaitu sakit kepala, kelelahan, muntah, sesak nafas, gelisah, pandangan menjadi kabur yang terjadi karena adanya kerusakan pada otak, mata, jantung, dan ginjal. Penyebab hipertensi. Berdasarkan penyebab hipertensi dibagi menjadi 2, yaitu hipertensi primer atau esensial adalah hipertensi yang tidak atau belum diketahui penyebabnya, disebut juga hipertensi idiopatik. Terdapat 95% kasus. Banyak faktor yang mempengaruhi seperti genetik, lingkungan, dan faktor-faktor yang meningkatkan risiko seperti obesitas, alkohol, merokok, serta policythemia. 2. Hipertensi sekunder. Terdapat sekitar 5% kasus. Penyebab spesifiknya diketahui seperti penggunaan estrogen, penyakit ginjal, hipertensi vaskular, renal, hiperaldosteronisme primer, dan sindrom Cushing dan pheochromocytoma cortaceo aorta, hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan, dan lain-lain. Pengobatan hipertensi. Olahraga lebih banyak dihubungkan dengan pengobatan hipertensi karena olahraga isotonik atau seperti bersepeda, jogging, aerobik yang teratur dapat memperlancar peredaran darah sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Olahraga juga dapat digunakan untuk mengurangi atau mencegah obesitas dan mengurangi asupan garam ke dalam tubuh atau tubuh yang berkeringat akan mengeluarkan garam lewat kulit. Ada juga pengobatan non-obat
yaitu diantaranya 1. Diet rendah garam atau kolesterol atau lemak jenuh. 2. Mengurangi asupan garam ke dalam tubuh. 3. Ciptakan keadaan rileks berbagai cara relaksasi seperti meditasi, yoga atau hipnosis. 4. Melakukan olahraga seperti senam aerobik dan jalan cepat selama 30-45 menit sebanyak 3-4 kali seminggu. 5. Berhenti merokok dan mengurangi konsumsi alkohol. 6. Perbanyak makan yang mengandung kalsium, kalium, dan magnesium. 7. Perbanyak makan yang mengandung serat. 8. Menjaga berat badan. 9. Hindari kebiasaan minum kopi berlebihan. Adapun cara mencegah hipertensi. Sebelum penyakit hipertensi menyerang kita, akan lebih baik jika kita mencegahnya terlebih dahulu. Cara yang tepat untuk mencegah hipertensi yaitu 1. Tidak merokok, karena nikotin dalam rokok dapat mengakibatkan jantung berdenyut lebih cepat dan menyempitkan pembuluh darah kecil yang menyebabkan jantung terpaksa memompa lebih kuat untuk memenuhi keperluan tubuh kita. 2. Kurangi konsumsi garam, karena garam berlebih dalam darah dapat menyebabkan lebih banyak air yang disimpan dan ini mengakibatkan tekanan darah menjadi tinggi. 3. Kurangi lemak. Lemak yang berlebih akan terkumpul di sekeliling pembuluh darah dan menjadikan tebal dan kaku. 4. Pertahankan berat badan ideal. 5. Olahraga secara teratur. 6. Hindari konsumsi alkohol. 7. Konsumsi makanan sehat, rendah lemak, kaya vitamin dan mineral alami. Sekian penjelasan saya tentang materi hipertensi, tugas UAS dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih.